Kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan ya. Bimbel tes CPNS ini adalah bagian kedua ya untuk di bulan ini. Kita langsung ke latihan soal di nomor 6. Kolb membagikan tahapan belajar menjadi 4 tahap. Salah satu tahap yaitu seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Nah, itu termasuk tahap apa gitu ya? A. Pengalaman konkret. B. Pengamatan aktif dan reflektif. Pengamatan langsung, konseptualisasi, atau E. Eksperimen aktif. Kita coba lihat di sini adalah ada membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum, prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Itu kan yang ditanyakan. Kalau kita perhatikan di sini ada 4 tahap. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Apa sih pengalaman konkret ini? Ini adalah peristiwa belajar di sini adalah seseorang atau anak itu mampu mengalami suatu peristiwa atau kejadian sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya, ya. Jadi ini akan memberikan mereka pengalaman yang nyata bagi anak tersebut. Kemudian untuk pengamatan aktif yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif di sini artinya adalah seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Diawali dengan berusaha mencari jawaban dari kejadian tersebut, kemudian memahami kejadian tersebut, kemudian melalui pengembangan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Ini adalah melalui proses tahap yaitu pengamatan aktif dan reflektif. Sementara yang ketiga adalah konseptualisasi. Konseptual, membuat konsep ya, mengembangkan sebuah konsep. Di sini peristiwa belajarnya adalah seseorang sudah mulai berupaya membuat abstraksi, mengembangkan sebuah teori atau mengembangkan sebuah konsep. Gini, jadi sama ini yang ditanyakan di soal berarti ini adalah tahap konseptualisasi. Sementara tahap yang keempat adalah eksperimen aktif. Di sini adalah siswa melakukan eksperimen atau percobaan secara aktif. Jadi kalau kita kembalikan ke soal, jawabannya adalah pilihan jawaban yang D, konseptualisasi seperti itu. Lanjut kita di soal nomor 7 ya. Di soal nomor 7 di sini tentang model pembelajaran based learning (PBL) ya. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning merupakan suatu pembelajaran yang didasarkan pada teori konstruktivisme, konstruktif, membangun sendiri ya, yang mengakomodasi keterlibatan siswa dalam belajar dan pemecahan masalah otentik atau masalah nyata, masalah yang sebenarnya. Karakteristik masalah yang digunakan pada model PBL. Nah, seperti apa sih karakteristik masalah yang dikembangkan dalam pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ini? A. Kompleks dan lengkap. B. Autentik dan bermakna. C. Tematik dan kompleks. D. Abstrak dan menyeluruh. Atau E. Luas dan detail. Ingat, di sini adalah pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Teori yang digunakan adalah didasarkan pada teorinya konstruktivisme. Anak membangun sendiri pengetahuannya. Artinya, masalah yang digunakan di sini harus masalah yang otentik. Ya, jadi PBL ini adalah pendekatan yang membelajarkan siswa untuk dikonfrontasikan dengan masalah praktis. Ya, di sini menggunakan open-ended melalui stimulasi, stimulus SR ya, stimulus respon ya dalam belajar. Nah, permasalahan yang digunakan di sini adalah permasalahan yang terkait dengan tujuan kurikulum, permasalahan yang nyata atau real, permasalahan yang menantang, mendorong siswa untuk memecahkan masalah, atau membutuhkan pengetahuan baru untuk pemecahan masalah. Jadi, karakteristik masalah yang digunakan pada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning di sini adalah otentik dan bermakna. Pilihan jawaban yang B. Next, di soal berikutnya nomor 8 ya, latihan P3K, tes P3K bersama klub matematika ya. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi ya.
HOTS. Ini lagi tenar-tenarnya di sini ya. Contoh aktivitasnya dalam pembelajaran seperti apa? A. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim. B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. C. Mencatat hasil pengamatan cuaca. D. Melihat video tentang cuaca. Atau E. Mengamati perbedaan cuaca. Nah, di sini jelas sekali ini bagaimanakah HOTS di sini C4 sampai C6 ya. Kalau hanya sekedar membaca, mencatat, melihat, mengamati itu kategorinya adalah LOTS, bukan HOTS. Bukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kalau kita lihat di proses kognitifnya, ini yang LOTS adalah C1 sampai C3. Ini tentang mengingat, memahami, menerapkan. Ini masih kategori LOTS. Kemudian HOTS-nya adalah C4 sampai C6. Ini di sini ada menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi atau mencipta, itu C6-nya. Yang C4-nya adalah menganalisis seperti itu. Kita lihat di kata kerja operasional KKO-nya. Yang A adalah membaca, yang B membandingkan, C mencatat, D melihat, E mengamati. Lihat dari KKO saja ini sudah terlihat bahwasanya yang termasuk HOTS adalah yang pilihan jawaban yang B, membandingkan, seperti itu. Jadi dari kata kerja operasional saja kita sudah melihat bahwasanya B inilah yang HOTS ya. Kalau yang kegiatan melihat, mencatat, membaca di sini tidak termasuk kegiatan berpikir tingkat tinggi, seperti itu. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 9. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Di sini pengembangan materi pengayaan. Nah, dari KD itu materi pengayaannya seperti apa? Ini kan sering kita melakukan remedi dan pengayaan. Remedi untuk siswa yang nilainya kurang dari KKM kan. Nah, pengayaan ini kan bagi anak-anak yang sudah mencapai KKM, maka harus diberikan pengayaan. Materinya seperti apa jika KD-nya seperti ini? Pilihan jawaban A, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya. B. Membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. C. Menjelaskan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. D. Menyebutkan upaya pelestarian beberapa jenis makhluk hidup. E. Memberikan contoh siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kalau kita lihat KD-nya, KKO yang di KD di sini adalah membandingkan. Tentu pengayaannya harus levelnya ya minimal sama kan dengan membandingkan kan gitu. Artinya karena pengayaan harus pengembangannya lebih kan gitu. Tapi biar kita memahami, kita cari dulu yang dimaksud dengan pengayaan itu seperti apa. Nah, pengayaan di sini adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa sehingga siswa di sini memiliki pengetahuan yang lebih kaya atau keterampilan yang lebih baik lagi. Kalau dilihat dari pengertian tersebut, maka tujuan dari kegiatan pengayaan ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Kalau kita lihat dari KKO-nya sudah jelas di sini. Di sini yang tidak pasti menjelaskan, menyebutkan, memberikan contoh itu terlalu rendah. Karena KD-nya kan membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Lihat di sini kalau yang pilihan jawaban yang A menganalisis hubungan antar siklus hidup dengan upaya pelestariannya sesuai dengan di KD-nya. Kalau yang B membandingkan siklus makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Karena di sini pengayaan berarti lebih cocoknya adalah ke level yang lebih tingginya, menganalisis hubungan antara siklus hidup dengan upaya pelestariannya seperti itu. Next di soal nomor 10 ya. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis. Yang maknanya apa menganalisis? Pilihan jawaban A sampai dengan E. Jadi ini hanya definisi dari menganalisis ya. Kalau kita lihat dari proses kognitif tadi, kita mulai dari yang pertama adalah yang termudah yaitu C1 yaitu mengingat. Ini C1 tadi yang proses kognitif C1 mengingat. Yang kedua adalah memahami. Kemudian menerapkan, yang C3-nya adalah menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, C4-nya ini menganalisis. Mulai dari C4 ini ke seterusnya, ke menilai dan mengkreasi ini adalah C4, C5, C6. Sehingga menganalisis ini sudah termasuk HOTS. Nah, definisi dari menganalisis adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian itu terhubung antar bagian ke struktur atau ke tujuan secara keseluruhan.
Nah, menilai juga HOTS. C-nya C5. Kalau mengkreasi atau mencipta di sini juga HOTS, termasuk C6 seperti itu. Sementara mengingat, memahami, menerapkan masih kategori LOTS. Kalau kita kembalikan ke soal, berarti definisi dari menganalisis di sini adalah memecahkan materi ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagian-bagian tersebut saling terhubung antar bagian. Pilihan jawaban yang A, seperti itu. Oke, demikian video dari kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang selalu pantau kami Klub Matematika. Semoga video ini bisa bermanfaat. Silahkan dibagikan kepada teman-teman yang lain jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan selalu tonton kami di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.